بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita tadi pada pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Kita sudah membaca ayat 6 dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Alif lam mim ini adalah perkataan dari perkataan para ulama bahwa alif lam mim itu huruf muqatta'ah. Ada maknanya, Allah Ta'ala alam, tidak ada maknanya. Tapi adakah kita mendapatkan pahala dengan insyaallah kita mendapatkan pahala ketika kita membacanya dengan baik dan benar. Dari kitab la raiba fihi itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kali ini kita akan membicarakan apa sih sebenarnya dan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan dalam Al-Qur'an dan mengatakan bahwa yang namanya orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Mereka orang-orang yang mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Bedakan antara mendirikan salat dan mengerjakan salat. Nanti kita akan membedakannya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa mimma, dari apa-apa yang kami berikan engkau rizki, kalian menginfakkannya. Bagaimana menginfaknya? Ini tiga ciri orang yang bertakwa. Yang pertamanya itu orang-orang yang beriman tentang yang gaib. Yang kedua yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu orang-orang yang berinfak. Apa kata mufassir di sini? Syekh beliau mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman terhadap yang gaib. Yang beriman terhadap yang gaib. Beliau mengatakan di sini haqiqatul iman wa tasdiqut tam bima akhbarat bihi rusul. Yang namanya iman, bahwa yang disebut sebagai iman itu pada dasarnya adalah, beliau mengatakan di sini buat tasdiq, dia adalah percaya. Beriman itu adalah dia percaya bima akhbarat bihi rusul, dengan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Percaya kepada apanya? Percaya kepada semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan al-mutadhamminu li'inqiyadi al-jawari, yang dengan percaya itu terkandung di dalamnya tunduknya tubuh ini, tunduknya ruh ini terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan hal-hal tersebut memang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengerjakan. Makanya yang namanya orang bertakwa yaitu dia mempercayai secara sempurna apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan mengerjakan dengan tubuhnya apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Makanya tidak dibenarkan seseorang untuk mengatakan bahwa saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya mengatakan bahwa yang penting kan hati saya beriman. Masalah saya mengerjakan sholat kan urusannya itu. Tidak ada. Yang namanya beriman itu adalah dia membenarkan secara sempurna apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dia mengerjakan dengan tubuhnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebagian para ulama itu mengatakan bahwa berhak seseorang tersebut, seorang perempuan,
meminta untuk bercerai terhadap suaminya apabila suaminya tersebut tidak melaksanakan sholat. Paham? Apabila suaminya tidak melaksanakan sholat, maka si perempuan tersebut boleh untuk meminta cerai. Dari siapa? Dari mana? Dari pemerintah. Saya punya seorang teman yang tersebut menceritakan ada seorang ibu-ibu berasal dari Rogai, Lombok Timur ya. Dia mencoba untuk bertanya kepada beberapa rekannya asal tidak dan mengatakan seperti itu, Ustaz, suami saya sudah tamat katanya dia sholat, artinya dia sudah tidak sholat lagi. Kemudian setelah itu dia bertanya, bolehkah saya meminta cerai kepada dia? Langsung Ustaz menjawab, iya boleh dan dianjurkan untuk bercerai. Kenapa? Karena suaminya sudah tergolong orang-orang kafir. Karena dia meninggalkan secara sengaja. Sedangkan yang namanya seorang yang disebut sebagai beriman itu adalah dia percaya terhadap apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya secara sempurna dan menundukkan dirinya, menundukkan jiwa, raga, ruhnya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang wali Allah itu tidak ada yang berhenti sholat. Seorang wali Allah itu tidak dibenarkan untuk berhenti sholat. Kemudian beliau di sini mengatakan, "Walaysa sya'nu fil imani bil asya'i musyahadah bil-his." Masalah selanjutnya yang beliau ungkapkan di sini adalah bukanlah disebut sebagai sebuah iman apabila kita hanya melihat dan mengakali. Maksudnya begini, bahwa ada hal-hal dalam agama ini tidak bisa dimasukkan ke dalam agama. Gitu ya? Ada hal-hal yang hal-hal tersebut tidak bisa kita lihat, tidak dicapai oleh panca indera kita. Bukan masalah di sini kalau sekiranya dia tidak lihat oleh akal. Dan agama itu tidak hanya menurut akal. Gitu ya? Agama itu tidak hanya menurut akal. Makanya beliau mengatakan di sini walaysa sya'nu, bukan urusan fil iman, di dalam iman itu segala sesuatu yang dilihat saja. Tapi ada sesuatu yang tidak dilihat. Ada sesuatu yang kita tidak sendiri bisa melihatnya. Bapak-bapak ada pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah. Pernah melihat Rasul? Tidak pernah. Baik. Kalau sudah meninggal, ya kan? Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah melihatnya. Tapi kita melihat kebesarannya. Kita melihat alamat-alamatnya dari penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Artinya bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk dari seseorang tersebut bisa langsung dikatakan beriman, tidak. Karena saat ini kalau sekiranya kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi kita percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, berarti kita musuhnya. Gitu kan? Dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini walaysa sya'nu fil imani bil asya'i musyahadah bil-his. Jadi dengan panca indera, seseorang harus mengetahui apa yang gaib dalam agama ini bukan merupakan syarat. Itu masalahnya. Bukan merupakan syarat. Tadi kita mengatakan bahwa yang namanya iman itu adalah percaya secara sempurna dari apa-apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menundukkan diri, tubuh ini, jiwa ini, raga ini untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dua sudah. Masalah selanjutnya yang diungkapkan di sini, yang jadi masalahnya sekarang adalah apakah seseorang itu harus melihat dulu baru dia dikatakan beriman? Ya kan? Apakah kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala dulu baru kita beriman kepada Allah? Itu maksudnya. Ya? Makanya itu pernah saya ungkapkan kepada bapak-bapak tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan zikir itu kan artinya mengingat. Benar ya? Zikir itu artinya apa? Mengingat. Zakarullah, zakir itu artinya mengingat. Bagaimana kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita sendiri tidak pernah melihatnya? Saya ingat sama Pak Adi karena saya pernah melihatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah lihat sama Bapak? Gimana cara berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala? Gimana cara mengingat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah lihat dia? Tapi kan zikir itu berarti dia. Zikir yang dimaksud mengingat nama-namanya, mengingat sifat-sifatnya. Itu yang dimaksud di sini. Karena memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan mengingat bahwa kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini diketahui dari perkataan Syekh di sini dikatakan bahwa walaysa sya'nu fil imani bil asya' musyahadah.
Bukan urusannya kita mau melihat Allah baru kita beriman, nggak begitu maksudnya. Tapi kita percaya nggak? Bagi yang percaya, lulus dari ujian ini kan kita lagi diuji, kita sedang diuji saat ini. Beliau kemudian mengatakan di sini, فَإِنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ. Subhanallah. Beliau kemudian mengatakan, apabila seorang muslim menyatakan bahwa saya beriman kalau saya melihatnya dulu atau saya menyaksikannya dulu, maka tidak ada bedanya kita dengan orang kafir. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak akan kita beriman kalau sekali kita tidak melihatnya. Maka ini adalah perbuatan orang kafir. Ini perbuatan orang kafir. Lalu, bagaimana dengan Nabi Musa? Yang Nabi Musa tersebut mengatakan, ya Allah, perlihatkan aku kekuasaanmu dulu, baru aku bisa beriman. Itu dibalas langsung oleh Allah SWT. Kamu tidak percaya kepada Allah SWT. Kamu tidak percaya kepada Allah. Ternyata Nabi Musa bukan begitu maksudnya. Nabi Musa maksudnya ketika itu, lihatlah inna qalbi, untuk menenangkan hatiku ini, ya Allah. Karena cobaan bencana yang diberikan kepada Nabi Musa begitu besar, sangat besar sekali. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Musa itu sangat besar sekali. Kemudian beliau mengatakan di sini, inna masya'nu fi al-iman bil ghaibi alladhi la narahu wa la nusyahid. Yang jadi urusannya di dalam iman itu, kata beliau di sini, bahwa kita beriman terhadap sesuatu yang gaib yang kita tidak melihatnya dan kita tidak menyaksikannya. Allah tidak kita saksikan, kita beriman kepadanya. Malaikat kita tidak saksikan, kita beriman kepadanya. Hari kiamat belum juga kita memiliki alamat terhadapnya, kita beriman kepadanya. Takdir Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, tapi bisa dirasakan ya, bisa dirasakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dilihat. Gaib kita juga beriman kepadanya. إنما شأن الإيمان بالغيب الذي لم نراه ولا نشاهده وإنما نؤمن بالله به بخبر الله وخبر رسوله. Intinya adalah berimanlah kita, berimanlah Anda semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lihat dia atau tidak bentuk dari apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman saja. Selesai masalah. Dan sini kita akan mengetahui bahwa kita ini berhasil atau tidak dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhasil atau tidak dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha al-iman alladhi yumayyizu bihi al-muslim min al-kafir. Dan iman kepada yang gaib inilah yang membedakan kita antara kita dan orang muslim, yang bisa membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir. Bapak pernah melihat apa Tuhan dari Old Testament? Masalah ada salib nggak depan waktu yang mereka melakukan ibadah? Ada ya? Ada. Kalau orang hidup? Ada ya? Kalau orang muda? Ada ya? Konghucu? Ada ya? Orang Jepang? Ini yang mengatakan bukan? Ada Tuhannya ya? Di depannya? Orang Muslim. Apa yang Allah sebut? Terlihat? Terlihat? Makanya ini bentuk keimanan yang paling besar. Orang yang bertakwa disebut sebagai orang yang bertakwa, yaitu yang beriman terhadap sesuatu yang gaib, zat yang gaib, dan sifat sifat mempercayai Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar sempurna. Doktrin dari Allah, doktrin dari Rasulullah SAW kepada kita, dan doktrin para ulama kepada kita itu harus benar-benar berhasil. Baru kita bisa percaya. Karena kita tidak melihat Tuhan kita sendiri. Ya? Dan kita juga tidak diperkenankan untuk mengatakan bahwa ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatul anwat. Jadikan kami Tuhan seperti mereka juga memiliki Tuhan. Jadi ya Muhammad, jadikan kami Tuhan, buatkan kami Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang itu semua. Dan ini adalah bentuk keimanan yang paling besar. Dengan kita beriman terhadap sesuatu zat yang gaib. Kita beriman. Dia tidak menyaksikan, tapi kita melihat kebesaran. Kita mempercayai Allah memudahkan kita. Kita percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fahadha al-iman alladhi yumayyizu bihi al-muslim min al-kafir.
Li'annahu tasdiqu mujarradun lillahi wa rasulihi, karena dia bentuk kepercayaan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Fal mu'min yu'minu bi kulli ma akhbara Allah bihi. Seorang mukmin itu adalah orang yang beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Atau akhbara bihi rasuluhu, atau apa-apa yang dikabarkan dengannya Rasulnya. Sawa'un syahidu aw lam yusyahid, baik yang dilihat maupun yang tidak dilihat. Jadi kita harus beriman dengan itu semua. Sesuatu yang dilihat, masya Allah, akan menambah keimanan seseorang. Sesuatu yang tidak dilihat, itu adalah bentuk ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu tasdiq, beliau mengatakan di sini, wasawa'un fahimahu wa aqarahu aw lam yahtadi ilayhi aqlu wa fahmu. Baik yang difahami dan dia berakal dengannya, atau yang tidak difahami dan dia tidak berakal dengannya. Sesuatu yang tidak difahami dan dia tidak berakal dengannya. Betapa banyak urusan-urusan dunia ini kita tidak memahaminya dan kita tidak berakal dengannya. Iya kan? Dan betapa banyak urusan-urusan agama ini kita berakal dengannya dan kita memahaminya. Itu banyak. Urusan-urusan agama ini yang kita tidak berakal dan kita tidak memahaminya, itu juga banyak. Tapi kita diminta untuk beriman, bukan? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segalanya. Bikhilaf as-sanadiq, berbeda dengan orang-orang saleh. Al-mukadzdzabin, orang-orang yang mendustakan bil umuril ghaibiyah, dia tidak percaya dengan sesuatu yang gaib. Lianna umurul qassaratu wal maqsuratu, karena akal mereka itu terbatas dan kita harus mengakui bahwa akal kita terbatas. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikatakan sempurna sama sekali. Ya? Kenapa Allah memberikan kita anak laki-laki? Ada hikmah. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak laki-laki? Kita juga ada. Kalau bukan sifatnya gaib. Ya? Kenapa Allah memberikan anak perempuan? Kita juga ada. Pasti ada hikmah semua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan saya rezeki besok ini? Kenapa? Kita juga ada. Semuanya ada hikmah. Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengatakan di sini, fasadat uquluhum, rusak akalnya mereka katanya. Wa marajat ahlamuhum, semakin banyak mimpi mereka ini. Ya, saking mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka mimpi yang jelek-jelek ini. Mimpinya semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Kemudian dikatakan di sini, wa zakat qulul mu'minin, Allah mensucikan akal-akal orang-orang mukmin, al-musaddiqin, yang percaya, al-muhtadin, orang-orang yang diberikan petunjuk dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah disucikan pikiran orang-orang yang seperti ini, dan beruntunglah dia. Dan beruntunglah dia. Ya. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيبات الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق وأوصاف الله وكيفيته وما أخبرت به الرسل من ذلك. Dan masuk dalam perkara-perkara yang sifatnya gaib, beriman kepada semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal ghuyubil madiyah, dari apa-apa yang telah berlalu. Kita percaya dengan adanya Zabur, gaib, kita nggak tahu dia, ya. Tapi kita percaya. Kita percaya dengan adanya Allah. Kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Baik. Al-mustaqbalah wal mustaqbalah wal ahwal akhir. Dan kita percaya dengan sesuatu yang gaib yang akan datang, yaitu akhirat. Kita percaya dengan itu semua. Wa haqa'iq wa awsafillah, dan bagaimana sifat-sifat Allah. Ya, kita percaya dengan itu semua, tapi kita juga tidak pernah melihat. Wa kaifiyatuha, dan bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Wa ma akhbarat bihi rusul min dzalika, dan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Kita percaya bahwa Allah punya tangan? Ayo, Allah punya tangan. Percaya Allah punya tangan. Tangannya kanan semua atau kiri kanan? Kanan semua. Bagaimana bentuknya? Enggak tahu, tapi Allah percaya. Percaya dan harus percaya. Karena di sini bentuk keimanan seseorang, di sini seseorang tidak dipuji. Apa dia mau percaya atau tidak? Itu jadi masalah. Dia mau percaya. Allah dan Rasul, beliau kemudian mengatakan di sini, fayu'minuna bisifatillahi wa wujudihi,
Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan sifat-sifat Allah dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفية. Dan mereka yakin terhadap itu semua meskipun mereka tidak tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bagaimana bentuknya Allah. Bagaimana bentukan tersebut mereka tidak tahu. Tapi mereka percaya. Aman sudah demikian. Dan kalau mau dicari terus bagaimana bentuknya sampai yaumul qiyamah tidak akan ketemu. Sampai kita mati tidak akan ketemu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan tangan semua. Kemudian setelah itu, apakah bagaimana bentuknya? Ini enggak tahu ini. Enggak paham. Semua orang pasti tidak akan paham. Kalau kita berani menggambarkannya, itu berarti kita membandingkannya dengan sesuatu yang sebelumnya atau sesuatu yang pernah kita lihat. Pasti itu makhluk. Pasti makhluk. Makanya bagaimana kita mengatakan, oh saya tidak pernah lihat. Selesai. Percaya kamu ada? Percaya. Bentuknya ada? Bentuknya ada. Bagaimana bentuknya? Enggak tahu. Begitu saja. Kemudian beliau berkata, wa yuqimuna shalah. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Itu katanya. Kemudian yang kedua, yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Ini penting. Ini syarat yang kedua. Penting itu. Mereka tidak melakukan yang namanya salat. Tidak disebutkan di sini tidak melakukan salat. Tidak juga mendatangkan sholat kan? Tidak begitu maksudnya misalkan. Karena dalam bahasa Arab itu berbeda. Ini indahnya belajar bahasa Arab. Apa yang dikatakan di sini? Lam yaqul yaf'aluna sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa yaf'aluna sholat. Tidak mau seperti itu. Tapi wa yuqimuna, mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Enggak gitu dia. Kalau yaf'aluna itu artinya melakukan sholat. Kalau yuqimuna, mendirikan sholat. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Jadi katanya, makanya apa yang ada tafsir yang dibuat oleh Departemen Agama itu bagus. Tafsir di akhir Departemen Agama itu bagus. Kalau misalnya mau belajar bahasa Indonesia yang baik gimana? Nah, supaya tahu bagaimana cara membedakan antara melakukan dan mendirikan. Dia katakan mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Nah, nanti saya beritahu bagaimana perbedaannya. Dan tidak juga dikatakan wayatuna sholat. Beliau mengatakan di sini dan mendatangkan sholat. Benar. Dari kata-kata dikatakan di sini alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bukan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaf'aluna shalah atau alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah. Sama begitu. Wa yuqimuna shalah gitu. Dan dia mendirikan salat. Kenapa tidak mengatakan hal tersebut? Tidak mengatakan wa yaf'aluna wa ya'tuna. Kenapa tidak mengatakan tersebut? Yaf'aluna itu melakukan. Ya'tuna itu artinya mendatangkan. Gitu artinya. Kenapa tidak dikatakan hal tersebut? Beliau mengatakan di sini, li'annahu la yakfi fiha mujarrad al-ityan bis-surati adh-dhahirah subhanallah. Dikarenakan katanya dia, tidak cukup seseorang tersebut hanya mendatangkan sholat dengan bentuk zahirnya saja. Sholat, Allahumma shalli ala Assalamualaikum. Tidak cukup. Tidak cukup itu. Sholat seperti itu sholat yang tidak cukup sama sekali. Yang lainnya begini. Fa'iqamatu sholat, yang namanya mendirikan sholat, dia katakan di sini, iqamatnya zahirah, mendirikannya secara zahir, kemudian bi'itman. Apa maksud mendirikannya secara zahir? Bi'itmani arkani, melengkapi rukun-rukun. Rukun sholat ma'ruf ya, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian iktidal, sujud dan selesai segala. Ya, dengan melengkapi rukun-rukunnya, wajibatuha dan kewajiban-kewajibannya, wasyurutiha dan melengkapi syarat-syarat. Ini adalah iqamatus shalah, mendirikan salat secara apa? Secara zahir, terlihat. Ini yang terlihat. Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan di situ, wa iqamatuha bil batin. Nah, syarat yang kedua, wa iqamatuha batin, mendirikannya dengan ruh, dengan batin. Jadi salat itu tidak hanya sekedar badan. Sholat itu harus batinnya juga ikut. Ya?
Makanya dikatakan iqamatis sholat, bukan fi'lus sholat. Nah, dalam bahasa Arab itu dikatakan iqamatis sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu adalah mendirikan secara zahir dan mendirikan secara batin. Kalau dua ini tidak ada, tidak sholat. Salah satunya kemudian yang kedua ini tidak ada, ini juga tidak terhitung sebagai sholat. Ini aja ada tanpa yang ini juga tidak terhitung sebagai sholat. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa yang namanya iman itu bukan hanya percaya dengan apa-apa yang dikabarkan, tapi juga melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kemudian beliau mengatakan di sini, wa iqamatuha batinan, mendirikannya dengan batin. Apa maksudnya mendirikannya dengan batin? Bi iqamati ruhiha, mendirikannya dengan ruhnya. Jadi dia tidak sholat di sini, pikirannya di tempat kerja. Tidak sholat di sini, pikirannya anak, istri di rumah bagaimana. Makanya kita diperintahkan untuk menyelesaikan urusan kita terlebih dahulu. Minimal 50%, 60% sudah selesai, tinggalkan. Kabarkan keluarga kita, saya mau sholat. Pergi, berangkat. Belum punya rumah itu. Jangan bawa segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah kita. Karena kita harus mendirikannya dengan batin kita. Bukan hanya secara zahir, tapi batinnya juga harus kita sholat. Karena Allah itu sholat, ya Allah Akbar, sami Allah bermana kita, tapi pikirannya kemana? Ya, hatinya nggak ada di sini. Makanya dikatakan di sini, bima apa yang beliau katakan di sini? Mana ini? Wa iqamatuha batinan bi iqamati ruhi, dengan mendirikannya dengan ruhnya. Apa maksudnya mendirikannya dengan ruhnya? Beliau mengatakan wa huwa hudurul qalbi fiha wa tadabburi ma yaquluhu wa yaf'aluhu minha. Subhanallah. Apa maksudnya mendirikannya dengan batin? Mendirikannya sama dengan mendirikan dengan ruh. Mendirikan batin atau mendirikan dengan ruh ini, apa maksudnya? Beliau mengatakan wa huwa hudurul qalbi, menghadirkan hatinya ketika sholat. Hatinya tidak di mana-mana, pikirannya tidak di mana-mana, menghadirkan hati dan pikirannya ketika sholat. Fabiha, hudurul qalbi fiha wa tadabburi ma yaqul, dan mentadabburi apa yang sedang dia baca. Berarti bapak-bapak harus tahu apa arti dari bacaan-bacaan yang bapak baca ketika sholat. Harus belajar, karena wajib hukumnya. Sholat itu wajib hukumnya. Jadi segala sesuatu yang di dalamnya dia harus dipahami dengan baik. Ya kan? Subhanallah apa artinya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Berarti harus paham artinya. Harus dibaca dengan baik. Kan belajar sama Ustaz Kursi belajar sunnah. Ada siapa? Ada ya? Jadi atau apa aja terjemahan? Supaya apa? Supaya benar-benar merasuk di dalam hatinya ketika seseorang tersebut melaksanakan yang berdosa. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, wa tadabburu ma yaqul wa yaf'aluhu minha, dan dia melakukan sholat tersebut dengan baik. Fa salatu hiya allati qala Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat seperti inilah, yaitu didirikannya dengan zahirnya, didirikan dengan batinnya. Nah, sholat yang dengan gabungan dua unsur inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan dan melarang seseorang dari melakukan keburukan dan melakukan kemungkaran. Ini dia. Tapi kalau sholatnya tanpa dua ini, orangnya akan tetap melakukan kemungkaran dan keburukan. Ya, tetap dia akan melakukan hal tersebut. Saya pernah punya satu kejadian ketika saya di Yaman. Jadi ketika di Yaman itu saya pernah kehilangan barang saya, dicuri oleh seseorang. Saya sampai sekarang tidak kenal orangnya. Sampai sekarang saya masih belum bisa memastikan siapa orangnya. Dicuri barang saya. Setelah dicuri, itu saya kira ini ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, persis ketika bulan Ramadan. Jadi kalau saya di atas masjid, kemudian di situ ada lubang. Di lubang itu lagi masuk. Dia ambil barang handphone saya, laptop saya, apa segala macam. Sudah ini, saya lapor kepada guru saya Syekh Umar. Ya Syekh, kalau sholat itu syirik, saya telah kehilangan sesuatu saya. Mahir, apa dia? Jadi, sulit itu, aku telah dicuri, aku telah dicurian. Apa saja itu? Handphone sebenarnya. Al-jihaz, kemudian laptop komputer.
Saya sudah kehilangan dulu. Apa sebenarnya Syekh mengatakan Ramadan barakah. Di bulan Ramadan itu benar-benar berkah. Wa Ramadan kirim. Dan di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala sangat karim, sangat memberikan semuanya. Dan setelah beberapa minggu, di minggu kedua itu laptop sama HP ada di depan rumahnya Syekh saya. Langsung dengar rumah saya. Subuhan. Kemudian setelah itu saya diambil oleh Syekh dan dia kembalikan ke saya. Saya juga tanya, kalau di Indonesia dari Allah tidak akan kembali lagi, akan sulit kembali ya. Dan sulit. Bisa mungkin ya dengan beberapa cara, tapi ini langsung di depan. Dia kembali. Setelah kembali, saya bilang siapa pencurinya. Syekh mengatakan kamu tidak usah tahu. Nah, man sattara musliman sattarahu Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib kaum muslimin, nanti dia akan ditutupi aib. Saya bilang saya tahu. Saya tahu. Saya tidak akan menghukum dan saya tidak akan marah. Selesai. Habis. Saya tidak akan menghukum, saya tidak akan marah kepada dia, saya tidak akan. Saya tidak diberitahu. Akhirnya saya tanya sama Syekh tempat saya mentasbihkan Al-Quran atau memperdengarkan Al-Quran saya. Siapa dia? Dia bilang, dia sering sholat bersama kamu sholat subuh di sebelah kamu. Dia sering sholat bersama kamu sholat subuh di sebelah kamu. Dan dia sering menyapa kamu, sering senyum sama kamu, sering apa segala macam itu orang. Gitu kan? Apa yang bisa diambil pelajaran di sini Bapak tentang sholat ini? Sholat ini sesungguhnya melarang seseorang untuk melakukan perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Tapi itu dilakukan oleh orang ketika tidak terkumpul dua hal ini. Dia hanya mengumpulkan sesuatu yang sifatnya zahir, tapi tidak ada yang sifatnya batin di sini. Ya, tidak ada yang sifatnya batin di sini. Makanya sampai sekarang saya nggak tahu siapa dia. Saya tidak tahu. Ikhlas barang saya kembali. Barang saya kembali. Kemudian beliau di sini mengatakan, wahai allati yatarattabu 'alaiha as-sawab, dan inilah sholat yang terkumpul dua hal ini, yaitu mendirikan sholat secara zahir dan mendirikan sholat secara batin. Dan inilah sholat yang sholat tersebut akan mendapatkan pahala. Inilah sholat yang akan mendapatkan pahala. Fala thawaba lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi seorang hamba ketika dia melakukan sholat tanpa dia memahami dan tanpa dia mengakali, tanpa hadir hatinya di sini, tanpa mendatangkan rukun-rukun secara zahir maupun secara batin. Ya, jadi tidak akan ada hasilnya sholat tersebut. Bapak-bapak, kita hanya mengejar memenuhi kewajiban saja, supaya kita tidak dikasih tanda dosa. Hanya menjalankan kewajiban saja. Kita tidak berdosa. Ada pahalanya? Enggak ada. Nol pahalanya. Selama sholat itu tidak menghadirkan hatinya dan dia tidak memahami apa yang ada dalam sholat tersebut, kemudian dia tidak mendatangkan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat secara benar. Makanya dikatakan fala thawaba lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi orang yang sholat kecuali apa yang dia fahami, apa yang dia akali, dia menghadirkan hatinya di situ, tidak kemana-mana pikirannya. Sholatnya tidak seperti ayam yang mati-mati. Wa yadkhulu fi sholati fawatidiha wa nawafilha. Dan ini masuk dalam sholat baik yang nawafil maupun yang fardhu. Selesai. Kemudian beliau sendiri mengatakan kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, bukan melakukan sholat. Ya, bedakan antara mendirikan sholat dan melakukan sholat. Ya. Kemudian wa mimma wasafnahu yunfiqun, dan dari apa-apa. Min itu adalah untuk sebagian, enggak semuanya. Dari apa-apa yang kami berikan mereka rezeki, mereka menginfakkan. Maksudnya kita diminta untuk berinfak di sini. Tapi tidak semua boleh. Jangan semua harta boleh. Ini konsep infak yang salah selama ini yang saya sering dengar di orang. Kamu sedekahkan semua harta kamu. Terus apa untuk anak istrinya? Tidak ada sama sekali. Nah,
kembali. Kapan? Belum mati ini anak istri saya, apa kalau bisa aja. Makanya dikatakan oleh Allah SWT, mimma, dari apa-apa yang kami rizkikan. Bukan kullu ma razaqnakum, semua yang kami rizkikan. Konsep infak yang salah adalah menginfakkan seluruh hartanya untuk melakukan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah SWT dengan melupakan keluarga-keluarga. Maksudnya anak kita ini, bapak-bapak dan saya bukan yang bapak. Ya kalau bapak bahagia seperti yang bapak, ya bapak. Serta ibu punya bapak kita ya. Kalau bapak mengatakan ambil semua harta ya Rasulullah, gunakan untuk bapak. Iya itu ambakan. Ini saya sama bapak-bapak, kita ini sama. Bakhil semua kita ini. Ya, beda. Kita beda sama bapak. Yang bapak bapak. Dan Allah sendiri mengatakan wa mimma razaqnahum, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka menginfakkannya. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yadkhulu fihi nafaqatul wajib. Infak ini maksudnya seperti apa? Masuk ke dalamnya nafaqat yang sifatnya wajib. Kepada siapa paling wajib kita berinfak? Beliau mengatakan di sini zakat, seperti kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitr maupun zakat kurban. Ya, zakat fitr, zakat kurban. Dan tidak boleh memaksa orang untuk mengeluarkan infak sedekah. Ayo bapak berinfak, bapak kan kaya. Bukan infak nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Infak itu bukan. Tidak boleh memaksa orang. Bodoh orang untuk berinfak itu haram. Tidak boleh sama sekali. Mengatasnamakan kekurangan diri kita untuk supaya orang berinfak itu juga haram. Tadi pernah lagi. Wa nafaqa 'ala zawjah. Da zawjah wahidah, zawjah istri-istri. Ya. Jadi berinfak kepada istri-istri, maksudnya istri bapak, istri. Berinfak. Karena apa yang kita infakkan kepada istri kita itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqarib, dan kepada keluarga-keluarga, terutama orang tua, ibu, bapak. Infak bukan sedekah ya, tidak boleh bersedekah sama orang tua, ya, tidak boleh bersedekah sama orang tua, tidak. Berinfak ya, apalagi yang zakat orang tua, wah kurang ajar. Ini namanya kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Tidak boleh berzakat kepada orang tua, tidak boleh. Kecuali dalam beberapa, nanti dibahas sama sesuatu. Ya, walmali, dan begitu pula berinfak untuk barang-barang yang kita miliki, maksudnya budak-budak yang dimiliki. Nafaqatul mustahabbah, dan nafaqat yang sifatnya sunnah, bisyami'i turuqil khair, dengan semua jalan-jalan kebaikan. Walam yadhkur al-munfaq alaihi bi kathrati asbabihi wa tanawwu'i ahlihi, dan dari disebutkan apa yang diinfakkan, karena banyak yang bisa kita infakkan. Menginfakkan harta, menginfakkan tenaga, menginfakkan ilmu, menginfakkan kata-kata yang baik, itu sedekah. Ya, nasihat yang baik itu sedekah. Senyum itu juga merupakan sedekah. Ya, banyak. Lianna nafaqah min ajlihi qurbatun ya Allah. Karena nafaqah itu sendiri itu adalah bentuk mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'ada bimin, dan datang nafaqah tersebut dengan sighah mimma razaq, itu bacanya, mimma razaq. Itu beliau mengatakan di sini dalatan ala tabi'id, ini menandakan bahwa tidak semuanya wajib diinfakkan. Sebagian saja dan sebagian itu nisbi. Sebagian itu nisbi. Tergantung apakah harus kita memenuhi kebutuhan keluarga kita. Berarti sisanya yang kita gunakan untuk bernafkah tersebut. Bukan menyampingkan kebutuhan keluarga demi untuk nafkah, tidak, ya, bukan begitu. Salah nafkah yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wa adza min darajati al-tabi'in wa yunabbihu annahu lam yarid minhum illa jazaan yasir, juz'an yasiran min amwalihi ghairu dharin lahum. Beliau mengatakan, jadi dari sini kita bisa memahami bahwa yang diberikan itu sebagian dari harta tanpa mencelakai diri mereka sendiri. Berinfak itu tidak boleh mencelakai diri sendiri. Bapak-bapak punya rumah, terus mau diinfakkan semuanya, lah anak cucunya tinggal di mana?
istrinya tinggal di mana? Oh nanti Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, Masya Allah hebat, luar biasa. Ya. Ini luar biasa. Menjadi siapa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Menjadi siapa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.